Oke, ada ini saya tertibkan sesuai tertib orang-orangnya. Iman itu ada 4. Kalau mau diurutkan secara tertib akal yang sederhana, maka yazid wa yanqus yang pertama. Kemudian yazid wa la yanqus. Kemudian yanqus wa la yazid. Kemudian la yazid wa la yanqus. Kalau tertib sederhana akal. Tapi saya tertibkan sesuai orangnya siapa-siapa. Oke. Siapa yang imannya yazid wa la yanqus? Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Imannya itu yazid terus wala yanqus. Mana siapa yang la yazid wala yanqus? Kemudian yazid wa yanqus. Nah, al-insan 'adi al-mu'minun. Kemudian yang yanqus wala yazid. Syaitan atau iblis. Iblis. Dia beriman, tapi imannya tuh yanqus wala yazid. Yanqus. Nah, berarti ada kemungkinan apa? Yazid wa yanqus, yazid wala yanqus, yanqus wala yazid, la yazid wala yanqus. Ada kemungkinan lain? Tidak ada. Itu juga tidak ada. Tidak ada kemungkinan lain, maka hasrnya adalah hasr akli. Jadi dalam kitab-kitab selalu bertanya-tanya, kenapa ada 2? Kenapa ada 3? Kenapa ada 4? Kenapa ada 10? Jawabannya imma istiqra atau wada' atau akal. Dari situ kita tidak bertanya-tanya apakah ada kism yang lain gitu ya. Apakah ada kism yang lain? Barangkali ini ternyata belum selesai. Misalnya, ada idrak itu ada berupa tasawur, ada tasdik. Yang tasawur gini-gini, yang tasdik kayak gini-gini. Kemudian ternyata ada kism yang berikutnya, yang lain-lain. Sehingga ternyata pembahasan kita belum selesai. Gitu. Ternyata pembahasan kita idrok yang dibahas hanya yang tasdik sama tasawur. Ternyata ada yang lain-lain. Kalau kita tidak menjelaskan bahwa ternyata ilmu itu hanya tasdik dan tasawur saja. Sehingga akal kita kemudian berhenti untuk mencari yang lainnya. Karena sudah mentok bahwa ilmu itu ada 2 saja. Oke. Kemudian ada yang berupa istiqra. Hasr yang berikutnya adalah hasr istiqra'i. Hasr istiqra'i adalah hasr yang kita melihat waqi'nya. Lihat waqi'nya ada berapa. Atau ijtihad dalam bahasa lain adalah ijtihad. Misalnya yang kemarin saya contohkan dalam ilmu arud adalah wudu. Padahal Qur'annya mengatakan idza qumtum ilas salati ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Habis itu pembahasan lain bukan tentang furudul wudu, tapi kemudian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa furudul wudu sittah. Kenapa sittah padahal Qur'annya menyebutkan 4? Berdasarkan ijtihad beliau-beliau. Ijtihad para ulama Syafi'iyah berdasarkan istiqra beliau yang akal beliau menemukan bahwa bukan akal di sini. Kalau beliau hasil istiqra beliau menemukan bahwa jumlahnya ada 6. Secara akal apakah bisa lebih dari 6? Mungkin. Secara akal mungkin bisa lebih dari 6. Tapi kenapa cuma 6? Ya udah, ijtihadnya seperti itu. Hasilnya seperti itu. Sehingga dalam istiqra pun hasil ijtihad pun berbeda-beda. Sehingga para ulama berbeda dalam furudul wudu. Ada 6, ada 5, ada 7, ada berapa. Itu berbeda kenapa? Karena hasrnya istiqra. Kalau hasrnya akli, maka tidak akan ada mungkin perbedaan. Nah, jumlah-jumlah dalam fikih itu adalah istiqra. Apalagi jumlah-jumlah itu hampir semuanya adalah istiqra. Pernah dicari Rasulullah itu mencari rukun sholat itu ada berapa, mencari sholat itu ada berapa macam, sholat sunnah itu ada berapa macam, dicari sampai ketemu jumlah tertentu. Nah, dan yang terakhir adalah wadha. Wadha itu adalah jumlah terserah siapa yang menentukan jumlah tersebut. Seperti misalnya dalam arud kemarin kita contohkan fihi muqaddimah wa baban wa khatimah. Ya Ustadz, kenapa cuma ada 2 bab?
Ya, saya membuat 2 bab. Saya pengen jadi 3 bab juga boleh. Saya mau, saya bisa menjadi 5 bab, 10 bab, saya juga bisa. Tapi saya ingin membuatnya 2 bab dengan keterangan gini-gini, dengan alasan begini-begini. Nah, tapi kenapa 2 babnya? Itu terserah wadhi'nya. Nah, makanya itu hasrnya hasr wadhi'i. Nah, ini fungsinya. Terus anwa'ul hasr ada 3, kira-kira apa? Anwa'ul hasr ada 3. Kenapa 3? Sikro. Kenapa akli? Gak ada kemungkinan yang lain. Secara akal begitu. Ada. Bisa aja Ada. Secara akal begitu, tidak mungkin ada kemungkinan yang lain. Sama nggak dengan ini? Ini akal nggak mungkin ini. Ya udah apa coba? Ya udah. Al-aqra istiqra. Para ulama mengistiqra bahwa anwal kasar ada 3 ini. Kan tadi harokat sukun bentuknya didan, hukumnya kita. Kalau kita katakan juga contoh selain itu adalah iman manusia Yazid wa Yanqus, bisa dia didan tapi hukumnya kita. Yang gimana? Yang mana yang mana? Yang manusia Yang Yazid wa Yanqus. Mu'minun ini. Iya. Yazid wa Yanqus ya gimana? Apakah boleh contoh atau sukun seperti tadi? Ya, masuk contoh yang Bentuknya did tapi kita. Dia Yazid wa Yanqus amrun wujudi. Sedangkan dia nggak ada yang lain selain sebelah kita. yang ini nih. Iya. Masuk nakil don. Oke. Bentuknya dia bisa. Tapi ya istami'an gitu ya. Dia sistem lain. Enggak. Yazid wa Yanqus. Lain sistemnya. Yazid wa Yanqus. Beda beda. Din dan berarti. Lain sistemnya no lain tafian. Dua-duanya tidak mungkin istami'an. Boleh tafian. Maksudnya gimana? Ini contoh dari Kan tadi gini san, harakat wasukun. Harakat itu wasukun itu bentuknya tidak. Oke, harokat sama sukun tidak mungkin bertemu. Ya lain sistemnya. Terus? Bentuknya tidak, tapi dia hukumnya tidak. Tapi hukumnya nakidon. Ya, apakah ini juga seperti itu? Oke, ini Yazid sama yang kus gitu ya. Ziyadah sama nuksun atau iman yang Yazid sama iman yang kus. Ya, iman. Imannya Yazid wa Yanqus. Yazid sama Yanqus itu ketemu atau tidak? Tidak lain sistemnya. La yastami'an. Kemudian qad yartafi'an atau Lain tidak? tafian. La yartafi'an. Tidak mungkin tidak. Tidak ada selain itu. Ya. Masih ada. Berarti hukumnya nakidat. Bentuknya tidak. Din dan Bentuknya hukumnya tidak. kita. Boleh kan? Mungkin tapi saya butuh berpikir untuk bisa menghasilkan iya atau tidak. Tunggu. Gitu, Mas. Coba berpikir juga. Saya berpikir. Imannya lagi labil mungkin. Kan itu. Nggak turun nggak naik gitu. Jadi tengah-tengah gitu. Berarti kemungkinan Tengah-tengah. Itu malaikat berarti. Ini insan. Ini kemungkinan ya. Ini Yazid wa Yanqus. ya berarti nanti Ditunggu. Din dan Nah, yang sedang ingin dikatakan di sini adalah bahwa al-ilm ada tasawur, ada tasdiq. Yang tasawur adalah idrak bi hukmin, idrak bi ghairi hukmin. Yang tasdiq adalah idrak bi hukmin. Nah, hukmun atau bi hukmin. Nah, ketika satunya wujudi, satunya adami, maka berarti tidak mungkin ada qism yang ketiga. Tidak mungkin ada qism yang ketiga karena satunya bi hukmin, satunya adalah la bi hukmin atau bi ghairi hukmin. Nah, kemudian tasawur sama tasdik ternyata ada 2 juga. Apa Wahyu? Ternyata ada 2 juga. Nadori sama perhatikan lah. Dorori dan Nadori sama tasdik. tasdik. Pasti tidak. Pastilah dari nadori. Langsung ada aku. Dorori adalah Yang membutuhkan. ma la Layak tanya ila tamu. yahtaj ila ta'ammul. Yang nadori ma Yahtaju ila ta'amul. ta'ammul. Ya, satunya ma yahtaj, satunya ma la yahtaj. Berarti kemungkinannya apa? Hasrnya apa? Akli. Satunya yahtaj, satunya la yahtaj. Ila ta'ammul. Ta'ammul maksudnya adalah nazar, pikir. Ta'ammul
atau al-fikr. Oh, al-fikr. Nah, doruri adalah yang ma la yahtaj ila ta'ammul, nadhari. Ada yang yahtaj ila ta'ammul. Berarti, oke, kemudian kita perhatikan. Tadi kita mentasawurkan apa? Panas. Kita mentasawurkan rasanya panas itu bagaimana? Kulit ini merasakan bagaimana rasanya memegang air, menggelas besi panas gitu ya, airnya panas. Bayangkan. Pernah nggak sih? Oke, bayangkan rasa panas. Ketika kalian mentasawurkan panas itu, apakah butuh berpikir gitu? Panas itu adalah perasaan yang atau kalian mengetahuinya lewat merasakan langsung? Nah, apa yang kalian ketahui dengan merasakan langsung berarti tidak membutuhkan nazar, berarti tidak membutuhkan fikir. Oh, berarti namanya doruri. Nah, karena misalnya ada haroro. Kalau buat orang India gimana tuh? Muadiyah yang mengatakan hal itu berarti bukan nazari. Apa? Orang pertama yang mengatakan istilah halal itu untuk panas berarti nazari. Itu masalah bahasa, itu beda. Itu bahasa itu apakah wadi itu Allah ataukah insan? Ya, itu macam. Tadi apa? Enggak, orang idiot. Orang idiot gimana? Gak bisa merasakan. Enggak, udah. Orang idiot kan suka. Saya nggak bisa merasakan loh ya idiot gimana. kayak out. Iya. Ada kalimat yang sebelumnya Yo, kok yakin banget orang idiot itu kan? Kok bisa tahu gitu? out. Enggak bisa. Autis gitu Ustaz. Oke. Ustaz kayak autis gitu loh Ustaz. Dan rasain. Iya. Udah tahu rasanya? Terus gimana? Terus tanyanya Coba gimana? rasain dulu. Nah, itu adalah tasawur yang dihasilkan tanpa proses berpikir. Berarti tasawur doruri. Tasawur yang didapatkan lewat proses berpikir namanya nazari. Yang nazari tadi. Berarti tadi misalnya tadi apa? Yang kita contohkan? Panas dingin. Mendoan. Nazari. Apa mendoan? Kalau cinta itu berarti nazari juga. Oh. Doruri. Bagi yang udah master doruri. Astagfirullah. Posisikan Anda masih nazari. Ada memposisikan Bang ada pernah ngerasain? Pernah ngerasain? Oke, kemudian tasdik itu juga ada dua, ada yang doruri, ada yang nadhari, ada yang butuh. Ketika menghasilkannya butuh kepada berpikir, ada yang tidak butuh berpikir. Saya sekarang sedang berdiri. Saya mengetahui bahwa sekarang saya sedang berdiri. Saya tidak berpikir untuk mengetahui bahwa saya sekarang sedang berdiri. Nah, itu namanya berarti pengetahuan saya bahwa saya berdiri itu adalah doruri. Doruri karena saya tidak butuh berpikir untuk mengetahui bahwa saya sekarang sedang berdiri. Saya rasakan langsung. Berarti apa? His. Saya rasakan langsung. Pengetahuan saya lewat his, bukan lewat nazar, bukan lewat fikir. Maka anak al-qaim itu adalah contoh dari tasdiq doruri. Sedangkan yang nazari adalah yang membutuhkan proses berpikir. Nah, contoh yang tadi adalah HP saya bisa digadaikan atau tidak. Ini HP bisa digadaikan ya, bisa digadaikan nggak ya? Kemudian ternyata saya menemukan brosur. Brosur ini mengatakan semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan. Akal saya langsung mengatakan, oh berarti HP saya bisa digadaikan. Nah, proses pengetahuan, oh berarti HP saya bisa digadaikan. Itu berarti melalui proses berpikir. Oh berarti tasdiknya tadi, idrok nahu hukmnya tadi itu adalah nazari. Karena membutuhkan proses berpikir, proses nazar. Dari situ maka ilmu itu ada tasawur tasdik, ada doruri nazari. Karena mantik itu adalah pembahasannya adalah bagaimana kita menghasilkan ilmu yang didapatkan lewat proses nazar, maka pembahasan tasawur doruri itu bukan merupakan pembahasan mantik. Doruri yang tasdik juga bukan merupakan pembahasan mantik. Nah, tinggal dua.
yaitu tasawwur nazari dan tasdik nazari. Untuk mencapai kepada ilm tasawwuri nazari, prosesnya adalah menggunakan ta'rif. Untuk menghasilkan ilm berupa tasdik yang bersifat nazari, prosesnya dinamakan dengan qiyas. Ini adalah pembahasan ilmu mantik. Dari sini kita sudah mulai masuk ke dalam gerbangnya ilmu mantik. Enggak, belum masuk, masih jauh. Boleh nanya? Boleh. Direnungi terlebih dahulu. Yang pertama sebelum Diulangi. Oke. Nah, proses untuk mengetahui ilmu yang berupa tasawur yang bersifat nazari, nah, prosesnya dinamakan dengan ta'rif. Yang tadi itu berpikir yang tadi itu namanya ta'rif. Itu adalah tertib umurin ma'lumah li ta'di ila amrin majhul tasawuri. Itu adalah ta'rif. Nah, sedangkan proses yang kita gunakan untuk mencapai tasdik nazari itu adalah qiyas. Kumpulan premis dua tadi itu namanya qiyas. kalau ini masuk daruri tasdik atau nazari tasdik? Yang mana? Contohnya ini. Ay la syakka anna Allah itu al-ilahu wahid atau al-alam hadith wa kullu al-alam hadith wa kullu hadith al-alam mutabayyir wa kullu mutabayyir hadith al-alam hadith. Apakah itu termasuk nazari tasdik atau daruri tasdik? Itu nazari. Itu proses untuk berpikir. Kan itu langsung nggak mungkin ada Tuhan dua. Lah, coba saya tantang, kenapa Tuhan itu hanya satu? Buktikan dengan akal kalian. Kalian nanti akan bingung. Kalian selama ini Tuhan itu satu, ulama mengatakan begitu. Dari kecil kalian dicekoki bahwa Tuhan itu hanya satu. Tidak mungkin, karena nanti kalau dua nanti akan tabrak-tabrakan. Kita kan bisa berpikir, bahkan bisa bagi tugas gitu ya. Lemah. Berarti itu Wah, memangnya kenapa kalau lemah itu? Mustahil. Mustahilnya kenapa? Kan bagi tugas gitu. Alam yang satunya, alam yang satunya gitu. Itu kalau dipancing terus-terusan itu nanti menjadi menimbulkan kebingungan justru. Artinya apa? Artinya bahwa untuk sampai kepada natijah bahwa al-ilahu wahid itu butuh proses berpikir. Itu nggak sembarangan kemudian kita lahir, kemudian kita belajar kemudian oh Tuhan itu pasti satu, tidak. Sebagaimana kita mengetahui bahwa saya sekarang sedang berdiri, tidak seperti itu. Kalau kita telah mendapatkan natijah berarti daruri lah. Apa? Tetap berarti kan kita mendapatkan nantinya proses nazar. Berarti itu adalah ilmu kita adalah nazari. Termasuk tasdik, Sir. Termasuk tasdik. Tasdik jelas. Allah satu. Itu kan tasdik. Natijah. Kalau tadi kata itu kan dikatakan sebagai tasawuf. Ya, tasawuf itu kan digerok di wairi hukmi. Bisa nggak kita mengatakan kalau kita menghukumi hewan dengan natif karena itu jadinya jadi Itu bukan penghukuman, itu wasfun. Itu mensifati. Itu bukan menghukumi. Menghukumi itu artinya apa? Hayawan ini natik. Menghukumi. Hayawan ini natik. Tapi hayawan natik adalah hayawan kita sifati dengan natik. Gitu. Pulpen merah, gambarkan pulpen merah. Apakah saya sedang menghukum bahwa pulpen itu merah? Tidak. Saya sedang mentasurkan pulpen merah. Itu adalah sifat dari pulpen. Nah, hayawan juga gitu. Hanya ada sifat mutaris. Apa sifat mutaris? Memunculkan itu. Saya sudah belajar. Memunculkan. Berarti kalau misalnya tasawuf tuh mubtada aja. Apa? Terus kalau mubtada aja bisa nggak sih gitu? Terus kalau misalnya mubtada khabar baru jadi tasdik gitu. Boleh. Bahasa sederhananya seperti itu. Mubtada saja atau khobar saja itu adalah tasawur. Nah, dalam bahasa mantik namanya maudhu' saja dan mahmul saja. Itu adalah tasawur.